Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Medan, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Sidak proyek perawatan rumah dinas Bupati Samosir, anggota DPRD malah dihadang petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Fashion Week di Zebra Cross justru disambut baik pemerintah Kabupaten Toba. Pencuri menggasak uang dalam kotak infak di Kabupaten Deli Serdang. Pencurian telepon genggam milik karyawan toko pakaian di Kabupaten Deli Serdang terekam kamera pengawas. Guna menutup identitasnya, para pelaku sengaja menggunakan helm saat masuk ke dalam toko. Pencuri masuk ke toko pakaian yang berada di Jalan Irian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat lalu. Terlihat pelaku berpura-pura menanyakan harga dari salah satu pakaian yang ada di toko. Ketika karyawan toko terlihat sibuk mengambil pakaian yang ditanyakan, pelaku lantas mengambil telepon genggam yang terletak di atas meja kasir dan langsung meninggalkan toko. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Tanjung Morawa. Sisi aku lagi masak di belakang. Setelah kami tengok di CCTV kan, dia memang nanya apa. Pertama dia ke samping ini, dia sempat melirik apa HP ku juga. Baru dia muter lagi ke sini. Disuruhnya anggota satu lagi cari nomor ukuran celana nomor 32. Memang anggota itu sempat nanya nomor celana sama aku, bilang ya betul itu nomor 32. Baru pas sudah didapat nomor celananya, mau dibilang sama orangnya tiba-tiba hilang, nggak ada gitu. Yang diambil apa aja tuh, Bang? Diambilnya HP ku aja sih, Bang. Lagi pencurian terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Kali ini pencuri menggasak uang dalam kotak infak. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencuri uang dalam kotak infak yang berada di halaman masjid. Pencuri terekam kamera pengawas saat mencuri uang dalam kotak infak Masjid Al-Ikhwan di Jalan Sidodadi, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Senin lalu. Pelaku terlihat santai saat datang dan membawa kabur kotak infak yang terletak di halaman masjid. Para jemaah masjid tak mengetahui pencurian sebab dilakukan sebelum ibadah sholat subuh. Pengurus masjid pun baru mengetahui kehilangan kotak infak usai sholat subuh. Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan Rahim mengatakan pencurian kotak infak ini kali keduanya terjadi. Biasanya kalau uang di dalam itu kita nggak tahu apakah ada uangnya atau tidak, karena baru beberapa hari yang lalu kotak infak itu sudah diambil sama bendahara, karena kotak infak itu khusus untuk anak yatim dan kaum duafa. Kalau dari rekaman CCTV yang kami punya, kejadiannya itu jam 4 lebih 5 menit, jam 4 subuh. Pengambilan kotak infak itu dari rekaman CCTV. Pengurus masjid menduga kotak infak yang dibawa kabur pelaku tak berisi uang dalam jumlah banyak, sebab sebelum terjadi pencurian, uang dalam kotak infak telah diambil oleh pengurus masjid. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Pencurian spion mobil terjadi di salah satu rumah makan di Kota Medan. Hanya dalam hitungan detik, pelaku dengan mudah mematahkan spion mobil dan langsung kabur. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian spion mobil di rumah makan yang berada di Jalan Cemara, Kota Medan, Jumat lalu. Pelaku datang menggunakan sepeda motor diduga telah mengintai terlebih dahulu. Terlihat pencuri masuk ke dalam rumah makan dan langsung mematahkan spion sebelah kiri. Pekerja rumah makan Junaidi mengatakan pencurian di lokasi ini bukan kali pertama terjadi. Selain pencurian spion mobil, sebelumnya di lokasi yang sama juga terjadi penjambretan dan pencurian telepon genggam. Lupa saya mengunci pintu. Lupa saya mengunci pintu, setelah balik, bos sudah bilang, kau kunci pintunya katanya. Aku bilang, dia diam masuk orang tuh, dia bilang itu katanya kata spionnya. Berapa orang pelanggan? 1 orang. Cirinya seperti apa?
Isi dia aku tahu bang, dia pakai helm warna pendek. Sebelumnya udah pernah kejadian serupa? Udah pernah kehilangan di sini, memang pernah ada tuh jambret juga HP adik ponakan bos. Peristiwa kehilangan spion ini tidak dilaporkan ke polisi, namun korban berharap agar pihak kepolisian meningkatkan patroli di wilayah yang rawan kriminalitas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain. Berada di dalam jeruji besi tak lantas membuat kreativitas mereka juga ikut terkurung. Warga binaan di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan ternyata mampu menghasilkan sebuah karya miniatur robot dari limbah korek gas. Iya, siapa sangka miniatur robot dari limbah korek gas ini merupakan buatan dari tangan-tangan terampil warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan. Mereka mengekspresikan diri dan melatih kemandirian dengan membuat kerajinan tangan dari limbah korek gas yang dijadikan miniatur robot. Satu persatu miniatur robot berbahan limbah korek gas mereka rakit untuk nantinya dipasarkan. Warga binaan pun akan mendapatkan bagian hasil dari penjualan tersebut. Pembuatan miniatur robot ini berawal dari ide Bambang Sutejo serta kedua rekannya, Pujianto dan Adi Saputra. Dari 50 limbah korek gas dirangkai menjadi satu miniatur robot yang prosesnya memerlukan waktu 4-5 hari. Melalui kerajinan miniatur robot tersebut, mereka mendapat dukungan dari Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan. Sehingga bahan baku limbah korek gas disediakan oleh pihak Rutan untuk akhirnya disulap menjadi barang unik dan menghasilkan nilai ekonomis. Setelah ketemu di sini, gimana kalau kita buat robot dari mancis, punya mancis bekas, kami kutip untuk pembuatan robot. Untuk tingkat kesulitannya sendiri seperti apa? Tingkat kesulitannya pembentukan, Pak. Nah, pembentukannya gimana cocoknya ini tangan, kaki, badan. Dengan pelatihan kemandirian yang mereka dapatkan semasa menjalani hukuman, kedepannya stigma negatif masyarakat kepada warga binaan bisa terobati dari kreativitas yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi untuk mendukung UMKM yang berinovasi menghadapi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kita telah melakukan kegiatan berupa kegiatan handicraft, yaitu mulai dari sablon, pembuatan deterjen, pembuatan bunga papan, dan juga pembuatan robot yang kita olah dari limbah dalam rangka mendukung lingkungan yang sehat, dan juga jahit-menjahit. Nah, ini kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendapatan negara bukan pajak. Itu salah satu juga bagian dari resolusi pemasarakatan. Bambang dan kedua temannya yang divonis kasus penggelapan berharap apa yang mereka dapat di dalam rumah tahanan bisa dikembangkan untuk menjadi usaha baru ketika mereka bebas nantinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sementara itu, seorang pemuda di Kota Medan menyulap karung goni yang biasa untuk hasil pertanian menjadi tas yang kece. Hasil karyanya tak hanya diminati warga lokal, namun kini tembus hingga pasar internasional. Karung goni yang berasal dari serat nabati identik dengan rajutan bersekat kasar yang digunakan menyimpan hasil pertanian. Di tangan pemuda berusia 25 tahun di Kota Medan, karung goni diproduksi menjadi dompet, tas sandang, ransel, topi yang bernilai jual tinggi dan menembus pasar internasional. Terinspirasi dari model tas rekan kuliahnya, Firsa Fahdi, warga Kecamatan Halvitia Timur ini, mengangkat derajat kain goni bekas menjadi barang berkelas. Firsa telah 5 tahun merintis jalan sebagai entrepreneur bermodalkan karung goni bekas yang didapat secara cuma-cuma dari gudang grosir. Karung bekas tersebut kemudian dibersihkan, dipola, lalu dijahit. Awalnya Firsa membuat karya ini bersama sang ibu yang mahir menjahit. Hasil kerja bareng Firsa dan sang ibu ternyata diminati oleh teman-temannya. Dari sini Firsa mulai mendapatkan beragam pesanan tas berbahan karung goni. Kewalahan dengan berbagai keinginan para pemesan, Firsa kemudian mengembangkan produksi tas goninya ke beragam model dan gaya maupun memadukan kombinasi dengan bahan sejenis lainnya. Ia akhirnya berani mengajak dua rekannya bekerja sama mengembangkan usaha tas goni. Ketiganya berbagi ide mulai dari membentuk pola, menjahit, hingga memasarkan.
Kalau sebenarnya sih nggak disengaja kenapa goni, tapi akhirnya setelah aku coba dalamin lagi goni, ternyata goni ini kan ramah lingkungan, apalagi yang kita buat itu goninya goni bekas. Ada yang bekas dari goni kacang, goni tepung, dan lain sebagainya lah. Nah jadi sebelumnya juga kita bergerak di lingkungan lah gitu. Kita pernah juga buat daur ulang dari sampah plastik gitu. Nah ternyata goni ini yang paling oke untuk kita pasarkan gitu. Firsa mengusung isu ramah lingkungan dan pengurangan sampah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Hasil karya goni bekas dibanderol antara Rp70.000 hingga Rp300.000. Peminat tas bikinan Firsa kini tidak hanya dari Sumatera Utara, tapi juga dari mancanegara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Doni Hermatra berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.